pada waktu seorang diminta untuk meramal dan dia meramalkan hidupnya, maka dia menyerahkan dirinya kepada kuasa gelap itu. Sehingga setan punya hak atas hidupnya. Bagaimana dengan orang sekarang yang bilang, oh kalau saya tidak main black magic, saya cuma white magic. Bagaimana itu? Sebenarnya ilmu hitam, ilmu putih itu sama aja Pak Gilbert. Yang bedanya kutukannya, setannya tetap sama. Orang kena santet itu kalau di CT scan atau di ronsen itu kelihatan. Yang ada paku-paku begitu kan? Iya. Orang pasang susu aja di ronsen kelihatan Pak Gilbert. Pada waktu saya kalah tahun 92. Iya. Dari tubuh saya keluar apa? Oh iya, pasir-pasir emas pasir emas dan perak toh? Iya. Dari pori-pori kulit saya. Iya. Itu yang ditanam dalam badan saya semua Pak Gilbert. Oh, dia hancur? Hancur kan? Kekuatan Tuhan tuh lebih hebat Pak Gilbert daripada setan. Karena kan kamu dulu ada besi kuning. Besi kuning, terus kitab Stambul, ulang kebolando, kol buntet, macam-macam Pak Gilbert. Ada 100 pusaka Pak Gilbert. Iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudaraku, kamu hebat. Dalam program ini, di channel ini, saudara-saudara, ada program-program live semangat pagi. Ada program-program khotbah yang memberkati saudara. Dan juga ada program-program puji-pujian yang juga saya percaya membawa saudara pada mujizat kuasa Tuhan lewat pujian penyembahan. Karena Alkitab bilang, Tuhan bertahta di atas setiap pujian umatnya. Dan juga program ini atau channel ini, di dalamnya ada program wawancara-wawancara yang memberkati. Kadangkala ada pejabat, kadangkala ada hamba Tuhan, kadangkala ada orang biasa. Siapapun yang saya rasa dapat memberkati saudara, dapat memberi pelajaran-pelajaran berharga, saya senang untuk mewawancarainya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bahas tentang santet masih relevankah? Banyak orang bilang, udah dah, pendeta-pendeta jangan ngomong santet lah. Ini tahun 2025, zaman 5.0. Ini zaman komputer, ini zaman AI, ini zaman kecanggihan. Saya angkat 2 jempol, kalau bisa 4 saya angkat 4 jempol. Dan saya bilang memang dunia ini hebat. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setan adalah setan. Orang boleh bilang santet itu sudah tidak relevan, santet itu sudah kuno. Sebagian bilang, aduh pendeta-pendeta ini aneh-aneh, masa masih ada pendeta yang percaya santet? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak pernah percaya santet, saya tidak pernah percaya dukun, saya tidak pernah percaya kuasa kegelapan, saya tidak pernah percaya intimidasi iblis. Saya hanya percaya firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Izinkan sebelum saya masuk pada wawancara, saya mau bacakan buat saudara Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nothing expired in the plan of God. Nggak ada sesuatu yang udah expired, yang sudah kadaluarsa, yang sudah out of date di dalam agendanya Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu, betul ini adalah firman untuk zaman itu, tapi tetap akan terulang sampai tetap berlaku sampai hari ini. Karena cara kerja setan mungkin caranya sedikit modern, tetapi gayanya sama. Sampai hari ini ada orang-orang yang menyerahkan dan mempersembahkan anak laki-laki perempuan sebagai korban dalam api, sebagai korban untuk setan dan kegerakannya. Lalu dikatakan apa? Ataupun seorang yang menjadi petenung. Jadi ada persembahan anak-anak ke dalam api. Tetapi yang kedua ada namanya petenung. Apa itu petenung? Nah, itu sebabnya hari ini kita akan wawancara soal itu. Lalu seorang peramal. Sebagian bilang, petenung peramal sama aja. Apa itu batasannya peramal, apa batasannya petenung? Lalu dikatakan seorang peramal, seorang penelaah. Ada lagi orang yang menelaah. Lalu ada lagi seorang penyihir. Apa lagi itu pendeta? Oke, lanjut. Ayat yang ke-11, seorang pemantera. Ada lagi. Ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk
kepada orang-orang mati. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Iblisnya satu. Tapi caranya bermacam-macam. Dan selalu saya katakan, akan terulang lagi. Ini bukan hanya cerita zaman dulu. Lalu saudara berkata, udah nggak usah percaya santet, nggak usah percaya peramal. Udah nggak ada itu petenung-petenung, penyihir-penyihir. Udah nggak berlaku itu. Peramal-peramal udah nggak berlaku itu. Ayat 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini, yang berurusan dengan kuasa kegelapan tadi, adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang masih percaya dukun, saudara yang masih percaya sio-sio, saudara yang masih percaya ramalan-ramalan nasib, saudara yang masih percaya santet, saudara yang masih minta petunjuk tentang apa kata bintang dan lain-lain. Alkitab bilang itu kekejian buat Tuhan. Makanya ayat 13 bilang, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki itu mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Kalimat ini luar biasa. Alkitab berkata tidak diizinkan. Kita tidak diizinkan percaya pada ramalan-ramalan nasib. Kita tidak diizinkan untuk percaya pada santet, pada ramalan-ramalan. Tapi pertanyaannya, apakah masih relevan? Saya mau bilang, keadaannya masih sama, permainan kuasa kegelapan masih sama, tapi anak-anak Tuhan tidak diizinkan. Anak-anak Tuhan satu harus berjalan firman Tuhan. Yang kedua harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang ketiga harus mengasihi Tuhan menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Dan yang keempat kata Alkitab harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini bersama dengan saya ada yang 32 tahun yang lalu 33 tahun yang lalu masih berkecimpung dalam dunia kegelapan. Padahal usianya masih sangat muda di bawah umur 17 tahun. Tetapi hari ini diberikan hikmat Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk menyingkapkan rahasia-rahasia tentang kuasa kegelapan. Bersama dengan saya ada the one and the only. Yaitu Pendeta Daud Tony. Haleluya. Pak Daud, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Selamat datang di Kamu Hebat. Pak Daud, ini tadi kita sudah bicarakan tentang ulangan. Ada namanya pemantra, ada namanya petenung, ada namanya peramal, ada segala macam ini. Nah, apa itu penjelasannya? Peramal itu adalah memberitahu hal-hal yang akan datang. Yang akan datang. Ramalan pribadi. Jadi ramal bisa lewat bintang, bisa lewat tanda tangan, bisa lewat muka, hari kelahiran. Coba gimana itu? Ramalan yang bicara pribadi, ya, itu pasti tepat. Bisa tepat, ya. Karena setan bisa merekayasa supaya itu terjadi. Bisa merekayasa. Pada waktu seorang diminta untuk meramal dan dia meramalkan hidupnya, ya, maka dia menyerahkan dirinya kepada kuasa gelap itu. Sehingga setan punya hak atas hidupnya. Karena dia yang datang, dia yang menyerahkan hidupnya. Iya. Dan setan merekayasa supaya itu terjadi. Walaupun orang itu nggak percaya, tapi kalau dia datang, sekalipun nggak percaya. Beda sama orang yang, saya coba mau ramal Gilbert, kalau saya nggak percaya nggak akan terjadi. Iya. Begitu dia datang, artinya menyerahkan hidupnya. Ya. Nah, disitulah setan punya hak atas hidupnya. Dan kutuk itulah terjadi setelah ramalan itu terjadi. Karena setan merekayasa. Iya. Lalu bagaimana dengan petenung? Tentang ramalan ini Pak Gilbert pribadi. Ya. Kalau ramalan pribadi itu pasti tepat. Tapi ramalan negara atau dunia pasti gagal. Karena tidak semua di satu negara atau dunia menyerahkan dirinya kepada setan. Masih ada orang yang berdoa, masih ada orang yang melawan istilahnya. Iya, karena bumi dan isinya ini masih dalam kendali Tuhan. Amin. Nah, ini yang pertama peramal. Petenung adalah memanggil roh untuk digunakan. Maksudnya bagaimana itu? Ya, untuk digunakan untuk misalnya bikin sakit, bikin orang gila, atau bikin orang setengah mati. Itu tenung, yaitu memanggil roh untuk melakukan kejahatan. Itu tenung. Nah, yang ketiga adalah pemantra. Nah, pemantra itu cenderungnya adalah melakukan seperti kayak mantra-mantra untuk penyembuhan, mantra-mantra untuk bikin orang itu sakit, atau mantra-mantra untuk panggil arwah. Itu
Macam-macam artinya Pak Gibran. Jadi zaman sekarang bisa disebut santet. Santet itu cenderungnya adalah pemantra dan petenung. Oh, Gabungan. Iya. Gabungan. Nah, Karena santet itu selalu mengakibatkan hal yang buruk. bisa membuat orang gila, Iya. orang mati, setengah mati, mati hidup, mati tidak. Bisa nggak orang disantet supaya apa saja dia buat gagal? Nah, itu pemantra. Ah, Pemantra itu menutup masa depan. Kalau santet itu adalah untuk membunuh, bikin orang setengah mati, atau bikin orang itu sengsara. Nah, kalau pemantra itu bisa nggak termasuk membuat orang nggak bisa dapat jodoh? Bisa. Itu pemantra menutup masa depan. Jadi kan kita sering kali jumpai orangnya cantik. Terus karakternya juga baik. Orangnya juga ramah sama orang. Tapi susah dapat pasangan teman hidup. Dimantrai bisa. Karena dulu pernah misalnya menyakiti hati orang yang mencintai dia misalnya. Itu pemantra. Pemantra itu cenderungnya sumpah serapah Pak Gibran. Oh, naruh kutuk gitu ya. Iya. Menutup masa depan. Makanya saya ajarkan doa darah Yesus buka masa depan. Wow, saudara-saudara yang saya tidak bilang semua orang yang belum dapat pasangan teman hidup pasti dimantrai gitu. Tetapi kalau saudara sudah bercermin, sudah berkaca, sudah berjuang, lalu semuanya kelihatan tertutup, tetap aja saudara nggak bisa dapat pasangan teman hidup. Hari ini Pendeta Daud Tony membuka rahasianya, bisa jadi dimantrai. Dan diberitahu juga cara doanya. Darah Yesus Buka masa depan. buka kembali masa depan saya. Dan Pak Gibran, Oh, haleluya. nanti di program selanjutnya, Lanjutnya. nanti kita bahas lebih dalam namanya kawin roh. Wih, ada lagi. Wait and see, kawin roh. Nah, satu lagi Pak Daud, penyihir. Nah, penyihir itu adalah yang menggunakan kekuatan gaib untuk melakukan tipuan mata, dan membuat halusinasi, atau membuat orang itu memiliki kekuatan yang hebat gitu loh Pak Gibran. Seperti apa ini kalau penyihir? Penyihir itu cenderung seperti kayak hipnotis, Iya. Jadi, mengendalikan pikiran. kan kalau kita lihat penyihir di film-film itu kan cerita nenek-nenek naik apa tuh sapu gitu. Jadi karya sihir, karya mantra, karya tenung sebetulnya semua masih ada, cuman gayanya sekarang sedikit modern. Kayak ini modern aja. Ah. Ya ibaratnya zaman dulu Pak Gibran ya, itu pakai keris. Ya, Zaman sekarang kalau baca mantra cukup online. bisa kirim pakai komputer. Bisa pakai komputer. Wow. Iya kan dulu kan kita lihat kalau penyihir-penyihir itu kan kakek-kakek tua di gunung-gunung gitu kan. Agak sedikit batuk. Tapi kan sekarang udah... Jadi penyihir Beda. itu kebanyakan menggunakan kekuatan manipulasi. Manipulasi alam bawah sadar. Nah, bagaimana dengan yang orang sebut sebagai paranormal zaman sekarang? Nah, Siapa itu? paranormal itu adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan supranatural di atas manusia normal. Nah, Dia itu sebenarnya penyihir, petenung, peramal atau... penyihir, pemantra, Jadi sebetulnya tukang sihir mode baru. model baru. Penyihir sama pemantra. Bagaimana dengan orang sekarang yang bilang, oh kalau saya tidak main black magic, saya cuma white magic. Bagaimana itu? Sebenarnya ilmu hitam, ilmu putih itu sama aja Pak Gibran. Yang beda hanya kutukannya, setannya tetap sama. Jadi saudara jangan tertipu, jangan saudara bilang, oh pendeta ini orang pintar. Orang pintar dan dia bukan main dengan black magic, dia justru main dengan white magic. Jadi dia nggak bisa buat orang sakit, dia cuma bisa buat orang sembuh. Dia nggak bisa celakain orang, dia nggak bisa tutup masa depan orang, tutup perjodohan orang. Tetapi yang ditutup perjodohannya bisa dia buka. Yang ramal akan mati muda, dia bisa lepaskan dari ramalan itu. Dan dia juga pakai Alkitab kok, dia baca Alkitab. Nah, bagaimana Daud dengan yang seperti ini? Itu kan namanya nabi palsu Pak Gibran. Nah, Nabi palsu itu kan juga bisa menggunakan ayat Alkitab. Karena ada dukun-dukun tertentu yang menggunakan kitab-kitab agama semua Pak Gibran. Ya. Namanya sinkritisme. Nah, zaman sekarang tuh banyak Pak Gibran. jadi sebetulnya kalau dalam kacamata Alkitab, dia bukan penyihir, bukan petenung, bukan peramal, tapi dia nabi palsu. Nabi palsu. Karena dia pegang Kitab. kitab
Ya, ini untuk untuk semua disesatkan. agama pasti ada kan, gitu. Untuk Tapi untuk disesatkan. Kristen ya dia pegang Alkitab, tetapi Disesatkan. disesatkan. Tapi kan dia nyembuhin, tapi kan dia lepaskan dari ikatan belenggu kutuk misalnya. Itu kan hanya manipulasi Pak Gilbert. Bagaimana cara kerjanya menurut Pak Daud? Kan orang tuh kebanyakan misalnya dia pergi ke dukun, misalnya dikasih ayat tertentu, Ya, ada agama tertentu Pak Gilbert ya, perlu dihafal. hafalin, dia yakin, sugestinya dia, setelah itu dia sembuh, itu hanya sesaat Pak Gilbert. Setan tuh tidak bisa menyembuhkan yang berhubungan dengan virus. Ya. Makanya dukun juga tetap kena flu Pak Gilbert. Jadi itu hanya tipuan jebakan Manipulasi. bahwa kekuatan lebih besar sebetulnya menguasai. Iya. Wow. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman Pak Daud dengan yang berhubungan dengan santet, dengan ramalan, dengan tenungan, dengan Ada mantra? satu pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan Pak Gilbert. Ya, Karena itu saya hampir saja mati Pak Gilbert. ya. Dalam hidup saya itu saya belum pernah menghadapi lawan yang seimbang. Nah, baru kali itu saya ngalami seimbang. Kalau sama Pak Gilbert kan saya kalah. Saya jadi Kristen. Nah, kalau sama dia itu saya seimbang. Jadi ceritanya itu pagi itu Pak Gilbert ya, saya diminta sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono, Ibu negara. Ibu Presiden. Itu mendadak Pak Gilbert. Ya. Waktu itu almarhum Jenderal Pramono Edi Wibowo, jadi saksi mata ada semua Pak Gilbert. Didampingi 2 ajudan. Pertama Parman, Pak Gilbert juga kenal. Ya. Kedua Kusnanto, Ya. Pak Gilbert juga kenal. Ya, betul. Ya, Kusnanto ini menjemput saya di mobil. Parman yang mengantarkan saya di rumah kediaman Presiden di Cikeas. Karena rumahnya Pak Edi dengan Pak SBY itu dekat Pak Gilbert. Ya, sebelahan itu kayaknya. Nah, setelah itu saya disuruh lihat Pak Gilbert. Karena waktu itu Ibu Ani Yudhoyono melihat kabut gelap. Kayak ada asap gitu Pak Gilbert. Di belakang rumah sama di tempat ruangan mana gitu Pak Gilbert. Nah, waktu itu saya disuruh ngecek Pak Gilbert. Nah, Bu, ini ilmu santet Ibu, ini ilmu tingkat tinggi. Nah, ciri-cirinya pengirimnya gimana? Cirinya seperti ini. Rambutnya, ininya semua ini. Nama ini siapa? Langsung Ibu Ani kaget nih. Dia ngomong sama Edi, siapa yang dekat dengan... Nah, dicek. Nah, lawan politiknya Pak SBY. Nah, lawan politiknya Pak SBY ada di Pak Gilbert. Itu akurat, karena itu langsung dari intelijen Pak Gilbert. Ya. Nah, itu enggak sembarangan Pak Gilbert. Intelijen langsung, lawan politiknya ada di sana. Karena itu ada, saya lihat, karena berapa paranormal berusaha menghadapi kalah semua Pak Gilbert. Nah, waktu itu ngomong gini, ini kok ilmunya ini kan lebih tua. Jadi kalau yang lebih tua dari agama itu kan animisme, dinanisme. Iya. Nah, Ibu Ani ngomong, siapa yang alirannya lebih tua? Nah, gitu. Ada. Siapa? Daud. Kenapa? Dia animisme, dinanisme. Kan saya kan dari keturunan kakek. Iya. Itu tidak kenal agama Pak Gilbert. Nah, ini yang lebih tua. Orang yang bukan Kristen percaya hal seperti itu Pak Gilbert. Langsung Ibu Presiden ngomong sama saya, bisa berakibat apa kalau kena Pak Presiden? Dan ini Presiden bisa kena Bang gitu. Ya, ini jenis ilmu membunuh Ibu. Kalau sampai Presiden mati, karena kita kan sebagai pengawal Presiden ada sumpahnya Pak Gilbert. Kalau Presiden mati, chaos Pak Gilbert. Dan itu dikehendaki lawan politik. Makanya ada isu namanya pemaksuan Presiden. Oh iya, waktu zaman itu ya. Nah, langsung, Daud kamu bisa menghadapi enggak? Langsung tanya saya. Bu, ilmunya itu seimbang dengan saya.
baik kemampuan supranatural maupun kekuatan kanuragannya, termasuk batinnya. Sama dengan waktu saya belum bertobat. Kalau dalam pertarungan, Ibu, itu pasti salah satu ada yang mati. Tidak ada yang lolos dua-duanya hidup, Pak Gilbert. Dalam pertarungan kekuatan gaib itu tidak ada yang lolos dua-duanya hidup, Pak Gilbert. Pasti salah satu ada yang mati. Bahkan bisa mati dua-duanya, Pak Gilbert. Nah, kamu bisa ngalahkan enggak? Jenderal Edi Wibowo berkata, kamu bisa ngalahkan enggak? Ibu Ani ngomong, kamu hadapi. Bisa enggak? Bu, beri waktu saya 3 bulan. Itu kira-kira kalau enggak salah Pak Gilbert tahun 2011. 2011 ya. Nah, kalau saya kalah, saya berarti mati, Ibu. Tapi kalau saya gugur dalam tugas ini, saya minta anak-anak saya untuk dipelihara, dirawat, sampai lulus kuliah. Dan perlu Pak Gilbert tahu bahwa anak saya Felicia, itu sekolahnya dari kecil, yang biayai adalah Ibu Ani. Ibu Ani Yudhoyono ini biayain anak saya sekolah. Nah, termasuk hal itu kan sebagai jasa waktu saya ngawal beliau. Nah, setelah itu Pak Gilbert, tolong ini supaya dirawat anak saya. Karena saya akan menghadapi pertarungan yang sebenarnya. Ya. Nah, saya minta izin dulu Ibu untuk ke Solo, untuk kemungkinan saya bisa melihat yang terakhir kalinya. Melihat anak-anak saya. Dan Edi Wibowo berkata, ya dah nanti langsung Coach Nanto nanti akan urus semuanya. Ya. Urus, saya sampai rumah Pak Gilbert, ya sebagai seorang prajurit Pak Gilbert Ya. yang akan tahu bahwa nanti di depan kita untuk gugur itu kan 50%, Ya. hidup 50% Pak Gilbert. Ya. Anak saya Felicia, saya peluk Pak Gilbert. Karena kemungkinan itu yang terakhir kalinya. Bisa jadi. Nah, saya lihat istri saya peluk dia juga. Istri saya kaget. Tapi ada apa? Ada apa? Karena saya itu kan tidak romantis Pak Gilbert. Tiba-tiba kok meluk itu dia kaget Pak Gilbert. Dalam hati, tidak apa-apa. Tapi dalam hati saya, ini kemungkinan yang terakhir. Nah, setelah itu saya juga nemuin notaris Pak Gilbert untuk bikin surat wasiat Pak Gilbert, untuk disiapkan semuanya. Nah, tapi nanti begitu kalau saya tidak gugur, Selamat. langsung dibuang. Jadi notaris siapkan untuk surat wasiat Pak Gilbert. Udah selesai, saya langsung dijemput sama Komando Pasukan Khusus Pak Gilbert, Kopassus. Nah, saya fokuskan pertarungan itu di Jakarta. Disiapkan di Jakarta Pak Gilbert. Di suatu tempat, itu di Pondok Indah Pak Gilbert. Pak Gilbert pernah ke sana. Oh, yang tempat di situ ya. Dan Edi Wibowo juga langsung juga di situ diamankan juga dengan berapa personil Kopassus, Sandi Yuda Pak Gilbert, untuk menjaga saya supaya fokus dalam pertempuran. Pak Gilbert. Nah, waktu itu pertama itu saya ada ular-ular itu berdatangan Pak Gilbert di rumah itu Pak Gilbert. Nah, saya doa darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Maka saya sangat yakin dan percaya kuasa darah Yesus Pak Gilbert. Oh, haleluya. Setelah itu saya berbahasa roh itu Pak Gilbert ya. Saya doa darah Yesus. Ular-ularnya langsung jadi kayak asap Pak Gilbert. Nah, setelah itu yang kedua Pak Gilbert ya. Langsung ada pakai trisula Pak Gilbert. Bus! Nah, itu kena bagian sini saya Pak Gilbert. Kaki bagian dalam, paha dalam. Sampai sekarang saya masih sakit Pak Gilbert. Waktu itu saya doa lagi, darah Yesus, hancurkan kutuk, hancurkan roh jahat. Tapi saya fokuskan doa saya itu ke wajah. Nah, karena ada suatu rahasia tersendiri yang saya sudah disumpah tidak boleh dibocorkan. Suatu teknik, bagaimana teknik itu mengalahkan lawan dengan kekuatan lawan Pak Gilbert. Ya. Dan itu saya disumpah sama Kepala Staf Angkatan Darat tidak boleh dibocorkan teknik itu. Karena yang tahu hanya saya sama guru saya.
guru saya meninggal, saya masih hidup Pak Gilbert. Karena kalau sampai bocor bahaya Pak Gilbert. Nah, langsung itu, nah yang ketiga langsung seorang dewi tangannya banyak Pak Gilbert. Saya doa darah Yesus gitu Pak Gilbert. Saya fokuskan supaya kekuatan lawan itu menyatu berkumpul Pak Gilbert. Nah, inilah teknik rahasia itu Pak Gilbert, yang tidak boleh diajarkan dan sangat rahasia. Nah, setelah saya fokuskan, langsung saya arahkan supaya kekuatan yang dikirim dari kena ke dia langsung. Tepat jadi bagian jantung. Dia sendiri yang menyerang dirinya sendiri. Saya fokuskan jantung. Karena saya itu punya keahlian khusus bagian jantung Pak Gilbert. Jadi lawan-lawan kebanyakan mati pasti jantung Pak Gilbert. Shop, selesai. Begitu mati, das Pak Gilbert, langsung kan di samping ada personil Kopassus Pak Gilbert. Ya. Ngasih laporan. Kata Pak Daud, mati. Cek. Jadi cek. Jamnya tepatin semua Pak Gilbert. Jadi supaya betul-betul akurat, itu bukan kebetulan. Ya, ya. Dicek sama Edi Wibowo, langsung kedutaan Pak Gilbert. Indonesia langsung atasnya semua dicek semua Edi sendiri Pak Gilbert. Jamnya, waktu Daud ngomong selesai jam berapa? Selesai. Langsung kaca-kaca yang di rumah tempat saya gunakan pertempuran itu hancur jadi kayak pasir Pak Gilbert. Kena senjatanya itu Pak Gilbert. Hancur kayak pasir Pak Gilbert. Nah, setelah itu waktu kaca hancur itu almarhum Edi Wibowo datang untuk menyaksikan kaca hancur itu Pak Gilbert. Dia ngomong, Daud, kalau ini kena presiden gimana ya? Presiden bisa mati padahal. Wong kaca aja hancur kayak gini ya katanya. Nah, setelah itu begitu mati, langsung saya dipanggil ke Cikias. Nah, Mas Ibas tahu saya, Mas Ahaye tahu saya. Nah, setelah itu saya ngomong, Bu, ini tugas saya. Selesai. Nah, terusan nih Edi Wibowo ngomong gini, untung ya Daud tuh bertobat. Kalau enggak bertobat kayak apa ya? Jadi ini adalah kekuatan yang menyerang dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang mensantet kita, ada orang menyerang kita, sebetulnya bisa sederhana aja, Tuhan pagari saya dengan darah Yesus dan kembalikan semua serangan kepada diri mereka sendiri. Iya. Tetapi ada hal tertentu yang tidak boleh saya kasih tahu tekniknya gitu. Tapi dalam doa bisa aja dong. Bisa terjadi. Itu terserah maunya Tuhan. Iya. Sekali. Jadi yang pertama bisa kita akui bahwa santet masih ada sampai sekarang. Masih Pak Gilbert. Apa buktinya santet masih ada sampai sekarang? Banyak Pak Gilbert. Ada kasus-kasus yang saya hadapi misalnya ya Pak Gilbert ya. Di mulutnya keluar rambut-rambut batu-batu Pak Gilbert. Tiap hari Pak Gilbert. Oh itu masih ada? Masih ada. Urusan ada Dan keluar itu minyak. real, itu benar. Itu real, bukan istilahnya cuma alam hayalnya nih ada bisa kelihatan rambut-rambutnya. Kelihatan, nyata. Orang kena santet itu kalau di CT scan atau di ronsen itu kelihatan. Yang ada paku-paku begitu kan? Iya. Orang pasang susu aja di ronsen kelihatan Pak Gilbert. Tapi yang jelas satu Pak Gilbert, ada nama Yesus yang luar biasa. Amin. Perlu Pak Gilbert tahu, sekalipun tidak tahu rahasia teknik saya, dia cukup doa darah Yesus pun hasilnya juga tetap sama Pak Gilbert. Nah, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang susuk-susuk? Jadi orang kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih ganteng. Nah, apa akibatnya kalau orang pakai itu? Itu rumah tangga hancur, dan matinya susah Pak Gilbert. Nah, itu nanti kita bahas di program berikutnya Pak Gilbert. Di program berikutnya. Bagaimana cara ngalahkannya? Itu pun bisa dikalahkan karena pada dasarnya juga bisa membahayakan. Jadi ada orang-orang yang menurut orang tertentu, pas dia tuh kayak cantik gitu, kayak ganteng gitu. Tetapi buat orang lain, enggak tuh. Pak Gilbert, masih ingat enggak pada waktu saya kalah tahun 92? Ya. Dari tubuh saya keluar apa? Oh iya, pasir-pasir emas Pasir gitu. emas dan perak toh? Iya. Dari pori-pori kulit saya. Iya. Itu yang ditanam dalam badan saya semua Pak Gilbert. Oh dia hancur. Hancur kan?
kekuatan Tuhan tuh lebih hebat Pak Gilbert daripada setan. Karena kan kamu dulu ada besi kuning. Besi kuning, terus Kitab kitab Stambul. Stambul, ulang kebolando, kol buntet, macam-macam Pak Gilbert. Ada 100 pusaka Pak Gilbert. Iya, kamu cabut gitu. Karena waktu itu saya kebetulan yang berdoa bersama beberapa rekan-rekan untuk pelepasan Pendeta Daud Tony. Tiba-tiba ada sesuatu yang diambil dari tangannya, ada sesuatu yang diambil dari belakangnya. Lalu ada teman saya, kebetulan hamba Tuhan juga. Nah dia ini kalau doa kalau saya ini alirannya agak lain. Saya kalau aliran doa ya saya usir aja dalam nama Yesus setan keluar. Nah aliran teman saya, aliran nanya-nanya gitu. Ini roh apa ini roh apa gitu. Ya biasanya saya larang. Cuman karena banyak jadi saya pikir-pikir seru juga gitu. Karena ada yang diambil dari tangan. Kebetulan saya yang paling saya ingat cuma 2. Yaitu kitab Stambul sama besi kuning. Iya. Besi kuning kalau nggak salah untuk apa kebal. Kebal. Nah, terus kitab Stambul untuk apa Kebal gitu. juga. Oh. Kan saya ilmunya banyak Pak Gilbert. Iya, banyak sekali. Dan saya kan dibekali 100 macam pusaka Pak Gilbert. Wah. Dan yang ditanam dalam badan saya dulu banyak Pak Gilbert. Oh, itu yang akhirnya keluar Jadi pasir serbuk-serbuk itu. kan keluar dari badan saya semua. Iya. Seluruh badan pasir emas sama pasir pasir perak. Perak, iya. Pak Gilbert pasti ingat perak-perak keluar Iya, saya ingat. mengalir itu. Iya. Wow, lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kadangkala kita pikir kita hebat dengan semua ilmu itu. Dan kadangkala kita pikir kita tertekan dengan serangan-serangan kuasa kegelapan. Tetapi ada satu kalimat yang luar biasa. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Nah Pak Daud, kalau ada orang disantet, dari mana kita tahu dia disantet? Di rongsen itu kan kelihatan benda-benda asing begitu. Kedua ada ledakan di atap rumah. Oh santet itu kalau masuk seringkali Pasti dengan ledakan. ledakan. Dan itu tidak ada benda jatuh. Ah. Nah, dan perlu Pak Gilbert tahu, setelah itu mimpi ketemu orang yang sudah mati. Pada itu dia percaya itu rohnya yang mati, masuk Pak Gilbert rohnya. Nah, kalau seorang itu sadar bahwa dia disantet, apa yang harus dia buat? Doa darah Yesus, udah cukup Pak Gilbert. Ah. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Dan kalau dia berdosa, dia juga harus tinggalkan dosanya. Selesai udah. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setannya boleh rumit, tapi Yesusnya luar biasa. Pak Gilbert, ada satu pengalaman saya. Silakan. Kita dulu waktu sebagai pengawal presiden, kita kan ada namanya tes psikologis Pak Gilbert. Tes psikologi. Nah, dan saya... Untuk layak atau enggak? Iya, dan saya ini kan terpilih di antara 200 juta manusia, satu-satunya sipil Pak Gilbert. Yang mengawal. Yang mengawal. Saya pengawal Ibu Presiden secara senyap dan rahasia. Makanya di pasukan yang rahasia, pasukan elit Pak Gilbert ya, itu justru tidak kelihatan yang gini-gini Pak Gilbert. Ya. Nggak kelihatan Pak Gilbert. Jago tembak, jago lempar pisau, ahli bom, itu nggak kelihatan gini-gini Pak Gilbert. Tapi Senyap. senyap. Nah, dan rata-rata jarang pakai namanya baju seragam Pak Gilbert. Baju safari itu jarang. Mereka menyamar. Gitu. Nah, saya dipilih di antara satu-satunya sipil di antara 200 juta manusia. Nah, waktu tesnya gini Pak Gilbert. Saya kan tidak ada pendidikan militer. Ya. Dan saya tidak ada doktrin militer. Saya nyari waktu itu ditanya. Dan yang langsung nanya saya itu almarhum Edi Wibowo. Di depan Ibu Presiden Pak Gilbert. Ya. Jadi yang langsung screeningnya itu Pak Gilbert. Saya ditanya gini. Sama Edi Wibowo. Daud, kalau kamu yang megang komando perintah. Ya. Oke? Dan ini mobil presiden iring-iringan. Dan kamu ada di iring-iringan itu. Tiba-tiba ada helikopter. Di dalam helikopter itu ada orang tuamu kandung. Dan di situ juga ada komandan kamu. Tetapi helikopter itu tepat ada di atas mobil presiden. Apa yang harus kamu lakukan? Tahu enggak saya jawab Pak Gilbert? Sesuai insting saya tembak. Loh kenapa? Berarti ada sabotase. Artinya apa? Orang tua saya pasti disandra.
Dan tujuannya pasti adalah untuk pembunuhan presiden. Nah, saya lebih baik mengorbankan orang tua saya untuk menyelamatkan presiden karena untuk negara saya. Karena kalau sampai presiden mati, chaos. Dan itu sangat berbahaya. Tapi kalau orang tua saya mati, dia sebagai martir dan gugur sebagai pahlawan. Jadi saya ikhlaskan, saya perintahkan, langsung tembak. Ini bukan datang dari mantra, tapi dari hikmat surga. Saya langsung ngomong gitu aja Pak Gilbert. Tahu enggak Ibu Ani berkata apa? Enggak salah kita milih dia. Enggak usah diajari, dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Karena gini Pak Gilbert, disitulah saya ngomong sama beliau, Ibu Ani ya. Karena tugas pengawal adalah siap menjadi tameng hidup dan mati untuk presiden. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini adalah saat untuk kita berdoa supaya pimpinan-pimpinan negara kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, yang memberi perlindungan, yang memberi arahan. Kita tahu kondisi ekonomi kita hari-hari ini, kondisi politik, kondisi hukum. Dan kalau Tuhan sudah memberikan seorang pemimpin buat bangsa kita, pasti itu yang terbaik. Selalu saya bilang, yang demo, yang tebar hoax, yang coba nyerang, coba jatuhkan banyak. Tetapi anak-anak Tuhan Yesus, tugas pertamanya tetap mendukung pemerintah. Tugas keduanya mendoakan pemerintah. Dan yang ketiga mengucapkan berkat untuk pemimpin-pemimpin, untuk pemerintah kita. Karena Alkitab berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku tempatkan. Berarti dari sini kita belajar. Yang pertama, jangan main dengan kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua, kalau kuasa kegelapan menyerang kita, lawan. Dengan apa? Kuasa darah Yesus. Dan yang ketiga, nah ini yang saya juga mau tanya. Kalau ada orang main kuasa kegelapan, mungkin dia pemimpin negara, mungkin dia orang yang dekat dengan kita, dia main dengan kuasa kegelapan. Bisa nggak kita berdoa mengikat kuasa kegelapan yang membelenggu dia? Bisa. Bagaimana caranya? Darah Yesus hancurkan segala kekuatan gaib dalam dirinya. Kekuatan mantra, kekuatan jimat, kekuatan kutuk dalam hidupnya. Wow, haleluya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kita dapat pelajaran yang ketiga sekarang. Kalau kita lihat ada pemimpin-pemimpin kota, pemimpin provinsi, pemimpin-pemimpin di bangsa kita yang masih percaya kuasa-kuasa roh-roh jahat, kuasa-kuasa paranormal, kita bisa punya kuasa untuk mendoakannya. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan segala kutuk-kutuk dan permainan-permainan ramalan, permainan-permainan kuasa kegelapan. Kenapa kita perlu doa? Karena kalau pemimpin, seperti program yang lalu Pak Pendeta Daud Tony sudah menjelaskan, kalau pemimpin main dengan kuasa-kuasa kegelapan, kutuknya turun ke daerah itu, ke provinsi itu, ke kota itu, bahkan ke bangsa itu. Begitu juga kalau di sekitar kita, karena setan itu nggak bisa ada wilayahnya. Kalau dia nyerang semua. Gimana Pak Daud? Ada teritorial Pak Gilbert. Ada teritorial. Dan itu makanya setan yang ada di Jawa, kalau ada pindah ke Kalimantan harus ada izin mutasi Pak Gilbert. Oh, maksudnya gimana nih setan ada izin mutasi? Kekuatannya kan berkurang Pak Gilbert. Oh. Makanya ilmu sehebat apapun di Jawa, keluar negeri itu hanya bisa kemampuan maksimal 5% aja Pak Gilbert. Oh. Makanya pusaka-pusaka tanah Jawa, sehebat apapun di Belanda, ya jadi mainan arkeologi. Oh, jadi hanya apa itu namanya benda kuno saja? Kekuatannya berkurang. Wow, saudaraku yang kasih dalam itu ada ajaran lagi. Jadi kalau di daerah yang sama, dia punya kekuatan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini Pendeta Daud mengajarkan sebuah kesimpulan sederhana. Bahwa kuasa darah Yesus itu yang paling luar biasa. Nama Yesus itu berkuasa. Dan waktu kita ikut Tuhan, selalu ada hikmat dari Tuhan. Nah, sebagai penutup gimana Pak Pendeta Daud? Saya itu kenapa doa darah Yesus? Ya. Waktu saya diajar doa Bapa Kami sama Stefanus Pinky, ya, tidak hafal-hafal Pak Gilbert. Nah, saya tanya, doa apa yang singkat aja lah. Yang lebih pendek dari doa Bapa Kami. Yang bisa digunakan semuanya. Saat dia mikir, ada. Dia baca di kitab Wahyu. Ya. Bahwa darah Yesus
mengalahkan iblis. Wah. Darah anak domba. Wuh. Itu aja Pak Gilbert. Makanya sampai sekarang saya doanya itu. Karena enggak apa-apa Pak Gilbert. Karena kuasa darah Yesus memang penguasanya. Dan ada ayatnya saudara dalam kitab Wahyu. Kita diberi kemenangan oleh kuasa darah anak domba. Saudaraku, saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Pendeta Daud Tony. Mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Karena itu jangan main sama kuasa kegelapan. Tapi percaya darah Yesus bungkus kita. Nama Yesus kekuatan kita. Dan Tuhan Yesus telah menyertai kita sampai kesudahan alam. Kamu hebat.